Janji Surya Paloh akan bubarkan Nasdem jika kader korupsi akan terjadi seusai kasus Johnny G. Plate. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pernah berjanji membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Janji itu terucap saat dirinya membuka pembekalan caleg Partai Nasdem beberapa tahun lalu. Ia berjanji partainya tidak akan cuci tangan bila ada kader yang tersangkut kasus pidana. Partainya tidak akan ikut cawe-cawe terlalu dalam jika kadernya terjerat kasus pidana korupsi. Bahkan kala itu Surya Paloh juga berjanji akan mengevaluasi keberadaan Partai Nasdem jika ada kadernya yang tersangkut korupsi. Dengan tegas, saat itu Surya Paloh menyampaikan Partai Nasdem tidak layak dipertahankan. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan, demikian tegasnya usai membuka pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin, 3 Juni 2015, silam. Saat ini, seorang kader Partai Nasdem yang juga Menkominfo Johnny G. Plate sedang tersangkut kasus korupsi. Lalu, apakah Surya Paloh akan membubarkan partainya? Dilansir dari Tribun Medan, Ketua Umum Nasdem akhirnya buka suara soal janji akan membubarkan partainya jika ada kader yang korupsi. Hal tersebut menanggapi sindiran berbagai pihak saat Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi. Surya Paloh tidak menjawab secara gamblang apakah Nasdem akan dibubarkan atau tidak. Surya Paloh mengingatkan agar semua pihak tidak melihat keburukan Partai Nasdem saja. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin soal tingkah laku kadernya. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi Tower BTS atau Base Transceiver Station, Rabu, 17 Mei 2023. Dalam kasus ini, kerugian negara telah dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, mencapai 8,3 triliun rupiah dari proyek yang hanya 10 triliun. Status itu ditetapkan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Bahkan Johnny G. Plate langsung ditahan terkait kasus tersebut. Sebelumnya, politisi yang juga sekjen Partai Nasdem itu sudah menjalani 3 kali pemeriksaan untuk ketiga kalinya. Di antaranya pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan Rabu, 17 Mei 2000. Kami simpulkan terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana korupsi infrastruktur BTS, selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Tim penyidik meningkatkan status yang bersangkutan setelah menjadi saksi menjadi tersangka dan melakukan tindakan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung, ungkap juru bicara Kejaksaan Agung.